A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wala quwata illa billahi alil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan melanjutkan pertanyaan saya kemarin, yaitu bagaimana resiko orang yang imannya hanya di bibir, keimanannya hanya di mulut. Dia mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi hanya ucapan di bibir, ucapannya hanya di mulut. Apa sih resiko orang-orang yang seperti ini? Nah, yuk kita kaji pada hari ini supaya sahabat-sahabatku, saudaraku semakin paham akan agama Islam ini. Nah, orang seperti yang kita ketahui, mungkin sahabat-sahabat sendiri sudah melihat bagaimana orang-orang yang mau melepaskan nyawanya, betapa pedih dirasakannya, berontak ke sana kemari, gelisah, resah dia. Sampai ada yang terjulur lidahnya, ada yang melotot matanya, ada yang mengelepar ke sana kemari seperti ayam dipotong. Nah, inilah akibat daripada keimanan hanya di bibir, hanya di mulut, tidak sampai ke hati, tidak sampai timbul kepercayaannya, keyakinannya. Nah, inilah akibatnya. Betapa susahnya menghadapi sakaratul maut. Yang kita selama ini tak pernah melihat malaikat maut, tapi kita sering mendengar dakwah dari para ustadz-ustadz yang menyampaikan masalah kematian, masalah datangnya sakaratul maut, datangnya malaikat maut. Kita hanya mendengar, tanpa pernah sekalipun melihat. Nah, orang yang kurang keyakinannya akan agama Islam ini, yaitu dua pilar di agama Islam, yaitu rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam yang pertama kali mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat ini diucapkan setelah 6 rukun iman sudah dia percayai, sudah dia yakin. Jadi masuk Islam ini tidak hanya masuk seperti itu saja, atau Islam itu hanya diperoleh berdasarkan keturunan saja. Karena orang tua kita Islam, makanya kita Islam. Maka Islam kita hanya Islam keturunan, tanpa kita mengerti apa itu ajaran agama Islam. Nah, sementara di Al-Quran sudah disebutkan bagaimana seorang muslim bersikap, bertingkah laku. Sudah ada tuntunan. Dan ini sudah diperjelas oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad SAW. Sudah disampaikan, sudah dicontohkan. Nah, kenapa Pak Ustadz? Kenapa Ustadz terjadi perselisihan di antara para umat Ustadz? Nah, perselisihan ini ditimbulkan oleh, seperti kita ketahui bersama, zaman dulu tidak ada mikrofon, tidak ada zaman dulu. Jadi orang bersama di zaman dulu, siapa yang dekat kepada yang berceramah, maka dia jelas apa yang didengarnya, apa yang disampaikan. Sementara yang di tengah itu masih kurang jelas didengarnya, apalagi yang duduk di belakang. Semakin dia tak jelas mendengar ceramah itu, walaupun dia duduk hadir di sana.
Jadi orang-orang yang duduk yang dekat dengan Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah yang benar-benar jelas mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi kita. Sementara yang jauh dari tempat duduk beliau itu kurang. Sehingga inilah timbulnya perselisihan-perselisihan tadi. Timbulnya salah-salah penafsiran. Nah, inilah akibatnya karena zaman dulu tidak ada mikrofon. Nah, walaupun begitu, ya kan, 4 daripada imam Hanafi, Hambali, Maliki, satu lagi lupa ya. Itu semuanya mengajarkan mendekatkan diri kita kepada Allah. Walaupun cara penyampaiannya berbeda-beda, tapi tujuannya hanya satu, yaitu kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, jadi tidak ada masalah sahabat mau mengikuti mazhab Hanafi, tapi mengikuti juga sebagian dari ajaran Syafi'i, tidak masalah. Gitu. Karena itu semuanya mengajak kita mendekatkan diri kita kepada Allah, mengajak kita taat kepada Allah. Oh, saya mazhab Maliki, tidak mau saya mazhab Hanafi, saya tidak mau. Saya tidak mau ikut mazhab Hambali, saya tidak mau. Tidak ada itu. Karena 4 imam mazhab ini semua mengajarkan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya melarang diri kita ini untuk mengerjakan yang dilarang Allah. Itu. Tidak ada fanatik di dalamnya. Fleksibel. Agama Islam ini fleksibel. Bukan kaku agama Islam ini. Gitu. Makanya Allah menguji keimanan sahabat-sahabatku, saudaraku sesuai dengan kemampuan. Tidak kaku. Kalau engkau tidak bisa sholat dengan berdiri, engkau tidak bisa sholat berdiri, maka sholatlah kau duduk. Kalau engkau tak bisa juga sholatmu berduduk, sholatlah engkau dengan berbaring. Kalau hendak juga engkau sanggup sholat dengan berbaring, maka kau disolatkan orang. Mana ada sholat harus berdiri. Kalau sholat duduk, kalau sholat berbaring tak sah sholatnya. Tidak ada itu. Agama Islam ini fleksibel kok. Hanya pemahaman para ustadz saja yang kaku. Seperti begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Kalau iman kita hanya kita ucapkan di mulut, itu mengakibatkan kita mengalami sakaratul maut yang amat sangat, yang amat susah untuk melepaskan ini, yang ngomong ini. Nah, yang ngomong ini, ruh ini, untuk keluar dari badan, sakitnya minta ampun. Kalau keimanan kita hanya di mulut. Nah, keimanan ini harus kita ucapkan dengan mulut, diyakini oleh hati, dibenarkan oleh hati, dilakukan dengan perbuatan. Makanya pedoman orang sholat itu inna sholat ta'lil fasai wal munkar. Ini sholat, perbuatan keji dilakukan juga. Sholat, perbuatan mungkar dipekerjakan juga. Tahu larangan Allah, tapi dikerjakan juga. Nah, ini akibatnya kita mengalami sakaratul maut yang amat sangat. Jadi di sini kita betul-betul. Makanya perintah Allah itu adalah masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Kafah yang keseluruhan itu yang mana? Disuruh perintah kita itu masuk secara Islam itu secara keseluruhan. Jasad, ini jasad sama ruh, ini benar-benar mencerminkan orang yang beragama Islam. Kita tidak mau memfitnah orang. Kita tidak mau mengajak orang untuk berbuat kejahatan.
Kita sanggup untuk mencegah perbuatan orang untuk menjahati orang lain. Sanggup kita untuk melakukannya. Nah, jadi di sini harus kita pikirkan. Hidup kita ingin mencari senang. Tidak mau kita hidupnya susah. Begitu juga dengan kematian. Hidup setelah kematian kita ingin senang, kita tidak mau susah. Maka itu kita tanamkan di dalam hati kita, kita yakini dalam hati kita rukun iman, rukun Islam. Kita pegang seteguh-teguhnya kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Artinya kita memegang teguh ya apa yang diajarkan oleh Allah dalam firman-firmannya yang dijelaskan oleh Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tauhid ini jangan sampai melenceng seperti Ustadz Arazil, Buya Arazil. Jangan sampai melenceng. Semua apa yang di alam semesta ini hakikatnya manusia menyembah Allah. Nah, itulah melenceng jauh itu. Nah, itu kalau itu ya, memang di kajian orang sufi itu kalau memang betul-betul kita hendak tujuan hati kita itu hendak benar, itu akan kita dapat benar-benar. Seperti kawan-kawan saya di tarekat, banyak yang ikut tarekat itu ingin jadi orang sakti, ingin orang yang bisa mengobati orang. Banyak itu saya jumpai. Bahkan dianya bisa memelihara jin. Jin itu dipeliharanya. Jadi saya ada senyum-senyum aja. Gitu. Karena tujuan saya bukan itu. Nah, jadi orang-orang sufi ini dia hanya menyampaikan ya seperti perintahnya Nabi, sampaikanlah walau satu ayat. Tidak ada yang disembunyikannya. Apa yang dia tahu disampaikannya. Ya seperti Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu, itu menuhankan hanya kepada Allah. Tuhan hanya Allah, Tuhan yang lain tak ada. Berbuat baik dengan sesama makhluk Allah. Hanya itu. Jadi terserah sahabat-sahabatku, saudaraku, dimanapun Anda berada. Saya ambil contoh, seperti saudara ingin keluar dari rumah. Saudara tentu sudah menetapkan tujuan kemana saudara ingin datangi. Dan jalan pun sudah saudara tentukan jalan mana yang akan saudara lalui. Nah seperti itu juga dengan agama Islam ini. Jadi di sini kita harus benar-benar yakin, hakul yakin akan kebenaran ajaran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tercermin hendaknya di dalam diri. Tercermin di dalam diri. Contoh, dilarang jangan melawan orang tua karena berselisih paham. Orang tua pahamnya dianya mau tahlilan, anak pahamnya tidak mau tahlilan. Akhirnya orang tua diusir, orang tua dimarahi gara-gara beda keinginan. Orang tua ingin tahlilan, anak tak mau tahlilan. Akhirnya orang tua dimarahi, diusir dari rumahnya. Nah, saya pernah juga mengalami itu. Tetangga saya, dia seorang ibu-ibu. Dia bercerita sama saya, Nak Regar, ibu ini sebenarnya sedang pusing, nak. Gimana ya kira-kira kalau bapakmu, nah, bilangkan suaminya, dia menganggap saya ini anaknya. Nah, itulah dekatnya saya sama dia. Dia anggapnya saya ini anaknya. Maka jadi bilangnya, bapakmu andai kata dia meninggal dunia duluan dari ibu, gimana lah ibu ini? Ibu ingin ngadakan tahlilan, tapi bapakmu tidak paham dengan tahlilan. Tuh mah gimana lah keinginan ibu ini tidak terlaksana, malu lah rasanya. Gitu. Ibu kepengen mengadakan tahlilan, tapi suami tidak paham dengan tahlilan. Mudah-mudahan ibu duluan lah daripada bapakmu. Nah, itu yang keinginan ibu itu. Gara-gara beda pendapat, jadi ibu ini berkata,
mudah-mudahan ibu duluan meninggal daripada bapakmu. Dijabah Allah. Padahal yang sakit bapak tuh, dia sedang dioperasi, ibu tuh ngawani. Akhirnya ibu tuh yang meninggal duluan. Dijabah Allah keinginannya. Saya selalu terekam itu tetangga saya itu. Dianggapnya saya ini anaknya. Dia pernah suatu saat, Naregar, tolong antar ibu ke pasar loket ya. Ya bu, saya antar. Nah, itu saya ini dianggap dia sebagai anak. Nah, akhirnya dijabah Allah keinginannya. Hanya gara-gara beda pendapat. Suaminya tidak mau tahlilan, istrinya mau tahlilan. Makanya ibu tuh berdoa seperti itu di depan saya. Nah, mudah-mudahan ibu meninggal lebih duluan daripada bapakmu ya. Udah, jabah Allah, meninggal ibu itu duluan baru bapak. Nah, inilah akibat daripada perbedaan paham tadi. Nah, jadi saudara dilarang untuk jangan menghakimi orang tua, mengatakan ufin, tapi saudara malahan menghakimi orang tua. Berarti keimanan saudara hanya di bibir, hanya di mulut. Saudara dilarang untuk jangan berbuat syirik, tapi saudara melakukan pesugihan, menyembah ke batu-batuan, menyembah pada kuburan, memohon di kuburan dengan syarat-syarat tertentu. Keimanan saudara hanya di mulut. Nah, inilah resikonya. Kalau keimanan kita hanya di mulut, akan mengalami susahnya menghadapi sakaratul maut. Nah, begitulah sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga sahabat-sahabatku semakin memahami akan dinnya Allah ini. Akhirul dakwah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sahabat-sahabatku, saudaraku dimanapun Anda berada, dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, mendapatkan petunjuk dan hidayah di jalan yang lurus, jalan yang dirahmati dan diridhoi Allah, dijauhkan dari jalan-jalan yang dimurkai dan disesatkan oleh Allah. Dan apabila ada sahabat-sahabatku yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, marilah kita bersama-sama mendoakan. Semoga sahabat-sahabat kita, saudara kita yang sakit, Allah sembuhkan penyakit, Allah sembuhkan mereka dari sakitnya, beraktivitas sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.